Tapi kalau sedekah ya kagak ada tagihan. Makanya yang disebut wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau mengharap lebih dari apa yang engkau berikan. Itu kan tadi ngarepin lebih. Nih gue bantuin dia nih. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Ini bantu lagi Sandi, bantu beras karung. Ya kan di tahun 90-an atau tahun udah lama lagi. Iya. Pinjeman, pinjem. Ini bantu orang hajatan lagi kabinet atau senatan. Bantu cuma-cuma Pak, pinjem. Enggak Pak, itu saya. Oh iya ngebantu, sedekah. Ketika dia bantu, waktu dia punya hajat lagi, ya tadi lah atau ini dulu. Oh, dulu. cuma bukan bantu dong. Ya makanya ini kan tradisi. Harus ini sih. Akhirnya gitu dulu Pak, pertanian misalnya beras karung bisa. Iya. Harus dipulangnya atau gimana gitu? Akadnya dulu apa? Kalau sedekah nggak pakai akad. Iya. Kalau sedekah mah nggak pakai akad. Tapi kalau pinjaman, ya, kordun namanya, mengutangi, meminjami, itu mesti ada akadnya juga. Nanti ada saksinya, sama tadi saksi. Tapi kalau sedekah ya kagak ada tagihan. Makanya yang disebut wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau mengharap lebih dari apa yang engkau berikan. Itu kan tadi ngarepin lebih. Nih gue bantuin dia nih. Tahun berapa itu ya? Ntar giliran gua hajatan. Nah, itu namanya tamnun tastaksir. Bertamani, mengharap-harap akan kembali, dan taksir lebih banyak lagi. Nih gua kondangan mulu, kondangan kemana-mana. Pokoknya hujan panas gua datengin. Dengan harapan kagak boleh. Masa ngomong begini. Masa iya yang kita tanam kita kagak petik? Ya. Kalau itu benar. Begini, enggak? Quran begini. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah engkau tidak percaya bahwa apa perbuatan ihsan pasti balasannya? Itu benar tuh. Tapi jangan diharap. Jadi ngomong nih sama bini, kita mah sedekahan aja neng. Syukuran anak kita udah ada jodohnya, kita udah bisa ngebebasin kewajiban orang tua. Itu kan kewajiban orang tua Pak, yaitu ayun kehahu idza adroka, menikahkannya ketika udah ada yang maranin, udah ada yang nyamperin, udah ada jodohnya. Itu kewajiban orang nikah nih neng. Jadi kita nih pesta mas syukuran. Sebenarnya kan walimah itu sebenarnya memotong 1 ekor kambing walimah itu. Jadi besok yang bikin walimah ada daging kambingnya tuh. Mana sih urusannya? Ya walimah itu 1 ekor gibas kambing. Iya betul. Ini pada umumnya itu saya pada ini. Oh iya. Beras kabung. Betul. Saya punya pikiran. Iya pikiran. Nah kalau itulah ya. Jadi gini. Nah makanya sebelum ke situ, mari kita banyak ngaji, mari kita perdalam sehingga orang paham. Sebaik-baik kita adalah mengembalikan dengan pengembalian yang lebih baik lagi, kan gitu. Tapi kan konteksnya tetap konteks, bukan soal kewajiban, hak dan kewajiban, bukan. Sekarang begini aja, orang kalau kagak ada balikin bagaimana? Iya, Hah? Ya iya dong. Satu, kedua begini Pak, saya yakin Pak, asal kita berniat sedekah, maka la naqasu mim malin bisedekah. Tidak akan pernah harta berkurang dengan sebab sedekah. Yang penting prinsipnya apa? Sedekah. Dan mengundang orang, kita siapin jamuannya sebisa mungkin yang enak. Kalau enggak ya jangan dipaksa, karena kita ini sifatnya syukuran, ngundang orang buat sedekahan, kan gitu ya. Oke lah, begitulah. Nah terus
daerah nganggur gitu kan. Saya tengah hari ini nih udah 3 kali. Iya betul. Saya kewenangan namanya saya Iya. 3 kali. Iya. Jadi sana tuh nanti ada di kelompok itu nyakitin saya. Bener, iya. Terus pertanyaannya kalau mati, Iya, kewenangannya saya pernah menurut saya harus 3 kali. iya kalau mati, ini kita harap-harap memang mati ada yang tahu kapan. Kita kata ilokan apa yang kita tanam kagak balik Pak, orang pada mati. Kalau enggak sekampung rumah digusur, Pak. Digusurnya pindahnya ke Kalimantan sono, IKN. Kita ngundangnya bagaimana? Maka yang begitu-gitu mulai sekarang udah mulai kita gitu dong, karena itu babul walaim, ada 12 walimah. Walimah itu adalah masuk dalam kategori as-sodaqah sunnah. Yang kayak gini harus dibahas ketika hubungannya nih. Oh udah udah saya sampaikan. Wan ibu-ibu kayaknya kurang terima. Ya bapak-bapak juga nggak terima. Ya, ada sebagian yang ngomong begitu soalnya, masa iya apa yang kita udah tanam kagak balik. Itu benar, itu prinsip Quran itu. Tapi jangan diarah. Dulu pembantu lalu ya karung ada yang ngingetin gitu. Nah, kalau begitu berarti salah. Iya, ada Begitu yang salah. Iya. Kalau begitu bikin perjanjian aja. Ya, begini Pak, saya kasih tahu, kalau Bapak niatnya sedekah, nih ya, kalau Bapak niatnya ngarep, dulu Bapak nerima kondangan sama orang berapa duit? 20.000. Kalau dia balikin 20.000 gimana? Pak, kan dicatat nih, 20.000 tahun 2000 tahun 99, sekarang udah 2025, udah naik semua, dibalikin 20.000 juga. Udah kita amsyong kan, dia makan nambah lagi. Tapi kalau niatnya sedekah, saya kasih tahu Pak, itu yang kata Nabi, bal yazdad akan ditambah 3 kali lipat minimal, bisa 10 bisa 700. Ngomong begini, ini yang datang nih Pak, saya kasih tahu Bapak juga nih. Sekarang kan Bapak udah tahu daging berapa sekilonya. Kalau kondangan kita mikir, ya Allah, kalau gua kasih segini, belanjaan udah mahal semua. Itu nanti diketuk hatinya sama Allah Ta'ala begitu. Dek, dek. Dengan sendirinya, malu kalau ngasih segini, udah kagak pantes. Betul kan? Kalau dikasih 150 cukup nggak Pak? Per orang ngasih 150. Itu bisa kawin lagi tuh Pak. Kita kawin lagi 2 kali. Nah itu makna sodako di situ. Maka lagi-lagi setiap kita ngadain acara kita masuk Quran. Kalau emang buntung kagak untung. Umpamanya kita untung dapat mantu. Berapa banyak orang yang mau ngawinin anak kagak jadi. Betul ya Pak? Ini Bapak kayaknya melotot aja kurang terima bagaimana sih, kayak ibu-ibu juga ya. Saya kasih tahu caranya begitu. Maka bahkan ada kiai nih ya, tapi ini susah ditiru nih. Ada kiai emang bener-bener dia masuk Quran, kagak ngarep amplop, kagak ada kotak Pak. Jadi di pelaminannya aja dia ngasih, orang nyari kotak kagak ketemu. Ada tuh kiai, saya nggak kasih tahu namanya. Ada kemarin belum lama ngawinin anaknya, nggak ada kotak. Tapi begitu orang mau ngamplopin, dibuang lagi sama dia, dibalikin. Maaf, bukan saya sok kaya. Ini aneh niatnya mau sedekah, syukuran. Oh, tapi saya yakin nanti dapatnya bukan dari situ dia. Ditransfer sama menteri. Pak, kalau transfernya menteri kira-kira udah cukup loh Pak? Udah nggak usah pakai kotak. Itu makna sedekah di situ sebenarnya. Tapi artinya begini, memang tidak ada hitung-hitung. Jadi yang model dicatat-catat saya kurang tapi setuju tuh gitu. Buka panasik, gocap. Kalau daerah tertentu memang ada. Masih ya? Masih ada. Itu namanya. Nah, ada tahu itu namanya atau namanya liman korbun ahdilil Islam. Orang yang belum paham Islam.
Masa kita yang udah di Ulu Jami mau berbalik begitu? Jadi di Islam memang nggak ada kayak gitu. Nggak boleh. Anak babul walaim ini bab menjelaskan tentang sedekah walimah, sedekahan. Bismillah, beres, tenang ya kan. Baik, kan dikirim ya. Udah Bismillah kita syukuran ya. Situ besan juga bersyukur, anaknya kita juga bersyukur sohibul hajat. Ya nggak ada Pak. Jadi Pak RT tuh bahasanya bukan ngutangin. Ngutangin. Masalahnya tuh kalau kagak ada bagaimana? Mau diapain? Nggak ada. Tapi kalau ada Pak, kalau mau lagi ada gedein, tahu diri kita. Ya kan? Dulu dia mau kita ngasih berapa sih Mak? Udah segitu aja. Lah kok kan duitnya lagi banyak-banyaknya. Kasih aja tuh. Ya, kondangan 5, sarang pego-pego gimana kira-kira? Kalau lagi banyak, kalau enggak ya. Iya. Iya itu. Iya betul. Di hati begini, masa iya Allah udah benar-benar di Quran bilang hal jazaul ihsan illal ihsan. Masa iya Allah kagak pandang kita gitu ya. Tapi jangan ngarepin sama orangnya, ntar lewat depan rumahnya mulu lagi. Asal mau hajatan depan rumahnya lewat biar kelihatan muka kita. Jangan juga ya. Udah lepas aja. Orang susah 20.000 aja. Dan orang kaya 100.000. Iya nggak boleh begitu juga. Malah kebalik kali ya. Ya nggak juga sih. Ya aduh pokoknya pas seketemunya kita di luar kita punya nafkah yang udah selesai, urusan semua selesai, tinggal harta yang kita bisa kasih. Ya kalau mau orang kaya kan bukan sedekah Pak. Ya bahasanya ini bukan makanya kan nggak bisa disebut sedekah Pak. Gimana bisa sedekah sama pengantin? Orang tendanya cakep banget, orang mampu disedekah, bukan sedekah. Namanya bisa bisyarah, hadiah, bisa al-ihsan bainal ihsan, perbuatan baik dibalas dengan baik, gitu kan. Itu. Saya pernah juga sampai sekarang biasanya anak-anak itu dia malu karena orang bilang itu Tuhan pernah ngasih mulu sama dia nggak pernah kan sama gua gitu karena pas ada saat dia hajat itu saya sebenarnya nggak ada di rumah terus gitu dia ngomong begitu Tuhan. Iya, jadi kan selayaknya manusiawi kalau orang berkunjung sama kita ya kita berkunjung juga sama dia. Dia datang ke kita selayaknya kita juga. Ya, jadi bahasanya bukan ngutangin, ya kan. Kalau kondisinya lagi sakit, lagi umroh, lagi haji, ya gitu gimana? Bisa saja jadi uzur. Padahal ini kan bab undangan walimah itu bab fikih Pak. Bahwa orang mendapatkan undangan wajib datang yang pengantin ya, yang pengantin wajib datang ya. Kalau dia tidak bisa datang, ya ada yang bisa diwakili, ya wakili muwakalnya seperti anaknya atau istrinya. Kagak ada semuanya bagaimana Pak? Orang lagi jalan keluar semua, dia umroh 12 hari. Pas Bapak ngadain yang mengharap-ngarep umroh sekampung. Emang mau kita larang panggilan umroh? Lu jangan pada umroh dulu, gue mau ngawinin ini. Gimana urusannya mau panggilan Allah? Kalau piknik boleh juga ya lanjut. Oh piknik boleh, karena kan itu sifatnya mubah. Jadi kita rencana mau. Iya, kalau oh iya itu wajib karena dapat undangan. Tapi kalau piknik mubah. Jangan yang mubah, yang sunnah aja kalahin sama yang wajib. Ini kondangannya habis pulang piknik kan bisa. Jadi kita tunda enggak, jadi enggak dong, enggak. Jadi kan kondangannya itu kan di hari H, hari H itu. Yang kata Nabi, man dakhala bi ghairi da'watin dakhala sarikon wa kharaja mughiran. Siapa orang yang masuk ke dalam satu tempat ada pesta, ada sedekah gitu, kemudian dia tidak diundang, maka masuknya sebagai pencuri. Jadi hari itu maksudnya. Bukan ntar habis acara, bukan. Ya, di hari itunya. Tapi ya bisa lah namanya kaparot ya. Maaf ya, gua kemarin gak bisa dateng, ribet banget gua. Jadi gua nih kaparot, gua ngapusin dosa gua, datengin ya gitu.
Itu kan tandanya namanya ikhlas tuh orang datang, karena udah pasti makanannya udah habis. Bener kan Pak? Itu kondangan udah nggak ada prasmanan, orang udah habis acara. Itu kafarat. Berarti haram ya Ustaz kalau Tidak diundang. Iya, tidak diundang. Tidak diundang asalkan bukan kerabat ya. Kalau masih kerabat, kenal kita saudara, maksudnya saudara. Oh, saudara. Saudara. Kalau teman mah, atau lu temen mah bukan. Misalkan temen, dulu teman sekolah, teman apa, tuh kagak diundang, kagak boleh datang. Walaupun tetangga kan? Iya, walaupun tetangga, asal orang lain ya. Ya, betul. Tapi kalau saudara mah nggak usah pakai diundang, namanya uli marido wa itaidal kurba, wa itaidil kurba. Makanya ngaji biar dipahami. Betul, biar kata depan mata emang kagak dapat undangan, Iya. jangan nongol. Iya, betul. Dan gerutu yang punya hajat. Emang gua kagak ngundang lu, ngapa lu kemari lu? Bisa jadi undangan. Begitu tuh Pak, emang gua kagak undang. Paham ya Pak? Jadi kharaja mughiran, kita keluarnya itu sebagai pengacau. Tuh cuek banget tuh orang, gua kagak undang. Mau jadi ruwet. Jadi mengundang kekacauan gitu. Mughiran itu sih, mughirah itu atau mughiran itu pengacau. Bahasanya nggak seneng lihat orang lagi senang, lagi senang dia datang, udah langsung hilang moodnya, mukanya langsung tadinya di pelaminan cerah, selamat, ya makasih, begitu dia datang, ya itu kan mughiran ya, kira-kira itu. Kalau diundang suaminya nyesat, bawa di bininya, itu gimana Ustaz? Apa tuh? Iya, itu kan makanya kan mestinya kalau dulu bagus Pak, bagus tuh, misalkan Pak Nasik beserta istri. Kalau nggak beserta istri mesti tabayun dulu Pak. Ini ngapa bini saya kagak disebut? Boleh nggak didatengnya? Oh boleh Pak RT, boleh. Tuh gitu. Kadang-kadang orang ngundang pribadi doang, atuh doang ya. Bisa jadi anaknya jangan. Ini yang diundang bapaknya doang, anaknya 5 ngikut. Nyendok semua kan? Itu mughiran juga nanti tuh. Ngapa jadi habis ya? Cepet habis. Orang datangnya berlima. Gimana tuh Pak? Nah, itu jadi kalau mau bawa anak istazin dulu dong, minta ini karena di rumah kagak ada yang jagain Bapak, gimana saya boleh boleh bawa anak apa kagak? Bawa. Takutnya dia ngundang kita doang, kagak boleh keluarga. Nah, kalau ngundang bisa ya lagi ngumpul di warung atau di tongkrongan, kita nggak pakai surat itu sah. Oh boleh, iya kalau antum langsung atau orang yang dipasrahkan, orang yang ditugasin, ini saya, orang kepercayaannya itu undang, ya Tuhan saya ngundang, udah cukup. Udiah itu kan undangan nggak mesti harus cetak undangan. Ya udah kan itu aja sebagai risalah, namanya risalah itu. Risalah itu surat menyurat itu yang sebagai lantaran wasilah. Ya nongol aja. Mohon nih pejabat orang lain ini kan kecamatan nih, camat, WA. aja. Udah, tuh share aja alamat. Oh dia nyaut deh ya. Ya udah berarti udah connect. Kecuali mau checklist. Tapi sebaiknya datengin ya. Kan sebaiknya ada utusan atau pendatang itu lebih baik ya, silaturahimnya jadi ada nilai. Nama saya mah sering nonton kayak tadi kalau dia Oh ya gitu. Oke, cukup ya Pak, udah siap ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim